Sorotan Publik.com hadir untuk memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia dengan berita penuh warna, berita teraktual, terpercaya, mengupas fakta, tajam dan integritas. Juga hadir pula Manajer BSI UMKM Center Makassar, Ibu Halina ada di belakang sana. Juga hadir di belakang kita Manajer BSI Maslahat Ustadz Ikhwan. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman media yang saya hormati, kami hormati, dan tentu terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati juga, izin teman-teman semua, teman-teman jurnalis, kami mengajak Pak Jufri. Pak Jufri ini adalah SME Manager kita di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kemudian Ustadz Ikhwan ini adalah Direktur BSI Maslahat di Regional Office 10 Makassar. Kemudian Ibu Halina, Ibu Halina ini adalah Manager UMKM Center yang saat ini kita bersama-sama berada di sini untuk nantinya ke depan berdiskusi bersama-sama. Jadi mungkin isi acaranya ya opening speech doang ya Bapak Ibu ya. Opening speech sebenarnya ini adalah bisa jadi ini adalah pertama kalinya ya teman-teman semua ya. Kita ketemu teman-teman semua, ini adalah satu bentuk ke depan kita ingin sinergi yang lebih kuat antara BSI RO10 Makassar dengan teman-teman media. Jadi bisa saya sampaikan bahwa teman-teman semua, secara organisasi kami punya 10 regional office. Ya. Jadi ada regional office Aceh, kemudian Medan, kemudian Palembang, Jakarta 1, Jakarta 2, Semarang, Surabaya, kemudian Kalimantan dan Makassar. Nah, Makassar sendiri coverage-nya meliputi Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi kami punya 14 provinsi, namun yang kami belum hadir ada di 2 provinsi, yaitu Sulawesi, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ya. Jadi sekali lagi kami tentu sangat berbahagia, sangat terhormat rekan-rekan media semua berkenan untuk hadir ya di UMKM Center kita. Dapat disampaikan juga bahwa UMKM Center kita ini adalah satu dari 4 UMKM Center di Indonesia. Ya. Jadi salah satu komitmen BSI adalah UMKM. Ya. Jadi pada saat kami diresmikan di Istana Negara pada tanggal 1 Februari 2021, ada 4 PR dari Pak Jokowi. Pertama adalah universalitas, kedua adalah UMKM, ini adalah bentuknya, ketiga digitalisasi ya. Makanya kami insya Allah nanti pada tanggal hari Sabtu kami bikin Beyond Festival di TSN. Kami undang kotak gitu. Nanti kalau mau nonton konser kotak silakan for free gitu ya. Mungkin 1 jam setengah 7 atau jam 7 malam ya. Nah kemudian keempat milenial. Makanya milenial ini kalau Bapak amati nanti, Bapak teman-teman semua amati dari produk-produk kita, ada yang namanya BSI Kria untuk milenial dengan jangka waktu 30 tahun. Jadi satu dari sedikit bank yang punya Kria dengan jangka waktu yang sangat panjang. 30 tahun, sasarnya tentu adalah para milenial dan pegawai-pegawai baru masuk kerja gitu teman-teman semua. Ya. Jadi ini adalah UMKM Center dan kenapa kita selenggarakan di sini, kita juga ingin menunjukkan ke teman-teman media bahwa ini adalah UMKM Center ya, yang salah satu dari 4, dan ini adalah juga merupakan bukti komitmen kami bahwa BSI betul-betul ingin berperan dalam pembangunan di Indonesia Timur, Bapak Ibu semua. Nah, izin juga nanti tentu kami mohon masukan ya. Jadi insya Allah media gathering ini juga kita inginnya sih selenggarakan 6 bulan sekali. Ya, rencana kita selenggarakan 6 bulan sekali. Untuk apa? Kita tentu ingin masukan-masukan dari stakeholder kita. Salah satunya teman-teman media, para jurnalis ya. Dan secara nasional kami bikin juga 1 kali setahun. Tahun lalu kami adakan di Bali, tapi memang kami pergilirkan.
Sementara ini batch-nya per RO itu sekitar 4-5 orang atau 4-5 media gitu. Kemarin diadakan di Bali, berturut-turut nanti ada di Indonesia, kita keliling gitu. Nah nanti kami tentu mohon masukannya, kolaborasi, sinergi yang kuat ya teman-teman semua, tentu demi negeri kita tercinta ini. Bapak Ibu semua ya teman-teman, izin saya sekitar 15 menit ke depan ya, nggak lama, menyampaikan berkaitan dengan ke-BSI-an dan tentu perbankan syariah. Karena kita punya tantangan. Tantangannya apa nanti saya juga sampaikan Bapak Ibu semua. Tantangannya itu kita punya tingkat literasi yang sangat kecil. Ya, kami literasinya hanya sekitar 9,14%. 9,14%. Nanti datanya kami tampilkan. Artinya kan 100 orang Indonesia yang paham cuma 9. Inklusi atau penggunaan ya itu sekitar 12%. 100 orang yang menggunakan baru 12 orang. Dibandingkan dengan kalau kita bicara industri ya, perbankan secara umum literasinya 49% teman-teman semua. 100 orang yang paham 49. Inklusinya tentu lebih tinggi lagi gitu. Inklusinya sekitar 85%. Nanti izin saya juga sampaikan data-datanya. Ya. Nah ini background ya teman-teman, pengantar data-data terkait dengan keuangan syariah. Ya. Jadi kenapa pemerintah bikin BSI? Karena BSI itu potensi marketnya sangat besar. Indonesia tentu tidak ingin bahwa potensi market yang ada itu keluar ke Singapura, ke Malaysia, bahkan Inggris yang punya Asia Pasifik itu sudah punya market share 21% di keuangan syariah di dunia. Which is di Asia Pasifik ini Indonesia menduduki nomor 2. Ya, nomor 2 setelah Malaysia. Kita juga masih kalah dengan Malaysia. Walaupun kalau bicara potensi penduduk kita terbesar di dunia secara amount. Walaupun kalau bicara percentage kita nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Percentage kita 87%. Tapi amountnya kita paling tinggi. Ya, next. Nah, dan tentu pertumbuhannya luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Ya, kalau 3%, 226 miliar. Dari 972 miliar menjadi 1,198 miliar. Untuk tahun ini target tumbuh. Tahun ini kita menargetkan tumbuh sekitar 30% sampai 60%. Tapi angka secara real memang belum keluar dari tanggal besar. Tapi salah satu proyek yang betul-betul kita perkuat adalah kabinet kita. Tapi minimal kita harus 30%. Jadi karena para bapak untuk itu sekitar 12 triliun. Jadi kalau menjadi 1,2 triliun itu berapa persen? Oh nanti bisa diproseskan ya. 1,2 triliun dibandingkan dengan 11,3